Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, halaman 117 sampai dengan 118, kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan trigonometri, dan dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 117 pada bagian eksplorasi 4.3. Ayo bereksplorasi. Kalian akan melengkapi tabel berikut dengan nilai perbandingan trigonometrinya. Di sini ada tabel untuk sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Di sini tabel udah terisi. Untuk kosinus 45 derajat adalah 1 per akar 2. Dan untuk tangan 60 derajat adalah akar 3. Maka kita akan melengkapi tabel di mana sinus 30 derajat adalah 1 per 2. Untuk sinus 45 derajat adalah 1 per akar 2. Untuk sinus 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Kemudian untuk kosinus 30 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Dan untuk kosinus 60 derajat adalah 1 per 2. Kemudian untuk tangan 30 derajat adalah 1 per akar 3, dan untuk tangan 45 derajat jawabannya adalah 1. Jadi inilah tabel lengkap untuk sinus, kosinus, dan tangan dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Jadi inilah sudut-sudut istimewa. Kemudian pada halaman 118 pada bagian latihan 4.6, sebuah segitiga siku-siku. Soal yang pertama, sebuah segitiga siku-siku sama kaki memiliki panjang dua sisinya 8 cm. Berapa panjang sisi miringnya? Maka kita akan gambarkan terlebih dahulu. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki, di mana panjang dua sisinya yaitu 8 cm dan 8 cm. Sehingga apabila kita perhatikan sudutnya adalah 45 derajat. Berapa panjang sisi miringnya? Jawabannya, jadi sinus dari theta adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti 40 derajat, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Kita ambil rujukannya adalah yang 45 derajat yang sebelah bawah ini. Maka sisi depannya adalah yang 8 cm. Jadi sinus 45 derajat sama dengan 8. Kemudian dibagi, misalnya sisi miringnya adalah X. Maka 8 dibagi sisi miring yaitu X. Perhatikan sinus 45 derajat adalah 1 per akar 2 sama dengan 8 dibagi X. Sehingga nilai X-nya adalah 8 dikalikan akar 2. Berarti terus dibagi nilai 1. Maka 8 dikali akar 2 dibagikan 1. Maka nilai X-nya adalah 8 akar 2 cm. Jadi untuk sisi miring ini nilainya adalah 8 akar 2 cm. Jadi untuk sisi miring dengan sudut 45 derajat, panjang sisinya sama, itu mudah. Tinggal angka sisinya kemudian dikalikan akar 2. Kemudian pada bagian ayo mandiri, secara cepat coba hitung panjang sisi miringnya jika panjang dua sisi lainnya adalah 10 cm. Seperti yang kita lihat tadi pada soal yang pertama, berarti tinggal 10 dikalikan akar 2, hasilnya adalah 10 akar 2. Kita akan buktikan. Berarti panjang sisinya adalah 10 cm, kemudian panjang sisi lainnya adalah 10 cm. Sudutnya 45 derajat, sisi miringnya adalah X. Maka jawabannya adalah sin theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dari 45 derajat adalah 10 cm. Maka sinus 45 derajat sama dengan 10 dibagi nilai X. Sinus 45 derajat adalah 1 per akar 2 sama dengan 10 dibagikan X.
Maka nilai dari X adalah 10 dikalikan akar 2 kemudian dibagikan 1. Hasilnya adalah 10 akar 2 cm. Jadi menghitung dengan sisi yang panjang sisinya sama, kemudian segitiga siku-siku, maka mudah, tinggal angka sisinya dikalikan akar 2. Selanjutnya soal yang kedua, sebuah segitiga siku-siku mempunyai sudut 30 derajat dan 60 derajat. Tuliskan panjang setiap sisi segitiganya yang memungkinkan. Jadi misalnya ini adalah sebuah segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya adalah 60 derajat dan sudut lainnya adalah 30 derajat. Kita misalkan sudut yang tegaknya adalah X, misalnya sudut yang datarnya adalah Y, kemudian sudut miringnya adalah Z, sisi miringnya adalah Z. Kita akan memberikan contoh untuk sisi X, misalnya sisi X panjangnya 3 cm. Maka berapakah nilai Y dengan nilai Z-nya? Maka untuk mencari nilai dari Z, kita bisa menggunakan sinus, karena kita gunakan sudut rujukannya misalnya yang 30 derajat. Kita bisa menggunakan sudut 60 derajat untuk rujukannya atau 30 derajat untuk rujukannya. Kita menggunakan yang sudut 30 derajat untuk rujukannya. Maka untuk sinus theta, yaitu sinus 30 derajat, berarti sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya ketika yang merujuknya adalah sinus 30 derajat, maka sisi depannya adalah nilai X. Nilai X berapa? 3 dibagi nilai Z, sisi Z. Maka sinus 30 derajat adalah 1/2 sama dengan 3/Z. Maka nilai Z adalah 2 dikalikan 3 dibagi 1 atau 3 dikali 2 dibagi 1, hasilnya adalah 6 cm. Jadi sisi miringnya yang Z adalah 6 cm. Bagaimana dengan sisi Y-nya? Perhatikan sudut rujukannya adalah 30 derajat. Maka kita bisa menggunakan rumus dari tangen theta. Tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Maka ketika tangen 30 derajat, yang sisi depannya adalah X, kemudian yang sisi sampingnya adalah Y. Tangen 30 derajat adalah 1/3 sama dengan 3 dibagi Y. Maka Y sama dengan 3 dikalikan akar 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3/3 cm. Jadi apabila sudutnya 30 derajat dan 60 derajat, maka panjang sisinya, ini contohnya salah satu sisinya, X-nya 3 cm, Y-nya 3/3 cm, dan Z-nya adalah 6 cm. Selanjutnya yang B, Nia berkata segitiga ini memiliki panjang sisi sebagai berikut: 5/3 cm, 5 cm, dan 15 cm. Menurut kalian apakah panjang sisi yang dikemukakan Nia memungkinkan? Jelaskan mengapa. Ini adalah pendapat dari Nia. Nia berpendapat atau berkata bahwa sisinya adalah 5/3 cm, kemudian 5 cm, dan 15 cm. Sudutnya adalah 30 derajat dan 60 derajat. Kita bandingkan dengan hasil yang tadi perhitungan. Ini adalah perhitungan pada bagian yang A, di mana sisinya adalah 3/3 cm, 3 cm, dan 6 cm. Kemudian, apakah panjang sisi yang dikemukakan Nia memungkinkan? Jelas jawabannya adalah tidak mungkin. Perhatikan pada sisi yang benar, ini adalah sisi yang benar, bahwa perbandingan salah satu sisi segitiga dengan sisi miringnya harus setengahnya, sedangkan 5 cm bukan setengah dari 15 cm. Perhatikan untuk contoh yang benar, ketika salah satu sisinya 3 cm, maka sisi miringnya adalah 2 kali lipatnya, berarti 3 kali 2 adalah 6, atau 6 dibagi 2 adalah 3. Sedangkan perhatikan pada nilai 5 cm dan 15 cm, di mana 15 cm bukan 5 dikalikan 2, atau 5 adalah hasil pembagian dari 15 dibagi 2. Jadi untuk yang bagian B ini pendapatnya ini tidak mungkin.
Harusnya apabila ini 5 cm, maka yang sisi miringnya harusnya adalah 10 cm, sama seperti pada segitiga yang pertama ini. Selanjutnya pada latihan 4.7 untuk soal pemahaman, carilah panjang sisi X dan Z. Ini sudutnya adalah 30 derajat. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita akan mencari nilai X dan nilai Z-nya. Maka jawabannya kita akan cari terlebih dahulu adalah sisi Z-nya. Untuk mencari sisi Z, karena sudut rujukannya adalah 30 derajat, maka sin theta atau sin 30 derajat itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya berapa? Adalah sisi depan dari 30 derajat adalah 9,2 dibagi sisi miringnya adalah Z. Sinus dari 30 derajat adalah 1/2 sama dengan 92 per Z, maka Z sama dengan 9,2 dikalikan 2 dibagi 1, hasilnya adalah 18,4 cm. Jadi sisi miringnya Z-nya adalah 18,4 cm. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai X-nya? Untuk mencari nilai X-nya kita dapat menggunakan tangen theta atau tangen sudut 30 derajat. Tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dari 30 derajat adalah 9,2. Sisi samping dari 30 derajat adalah X. Maka tangen 30 derajat sama dengan 9,2 dibagi X. Tangen 30 derajat berapa nilainya? Adalah 1/3 sama dengan 9,2 dibagi X. Maka nilai X adalah 9,2 dikalikan akar 3 dibagi 1 atau 9,2 dikalikan akar 3. Maka nilai X adalah 9,2 akar 3 cm. Jadi nilai X-nya adalah 9,2 akar 3 cm dan nilai Z-nya adalah 18,4 cm. Selanjutnya yang kedua, segitiga ABC memiliki panjang sisi sebagai berikut. Sisi AC 5, sisi CB 12, sisi AB 13. Perhatikan pada segitiganya. Yang A, tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut. Perhatikan ini adalah sudut tetanya. Ini adalah sudut rujukannya. Perhatikan pada sudut A. Maka jawabannya untuk sisi AC, ini sisi AC berarti sisi samping dari sudut theta. Kemudian untuk sisi CB, karena ini adalah sudut theta, tetanya berada di titik A, maka ini adalah sisi depannya. Dan untuk sisi AB adalah sisi miringnya. Yang B, cari hasil sinus dari theta. Sinus dari theta, sinus adalah sisi depan dibagi sisi miring. Maka sinus theta adalah sisi depannya adalah CB. Berarti sisi CB dibagi sisi miringnya adalah sisi AB. Perhatikan nilainya. Sisi CB panjangnya adalah 12, sisi AB panjangnya adalah 13. Maka sinus theta adalah 12/13. Kemudian untuk yang C, kosinus theta. Kosinus theta adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya dari kosinus theta sudut theta ini adalah sisi AC. Sisi miringnya adalah sisi AB. Sisi AC-nya berapa? Panjangnya adalah 5. Sisi AB panjangnya adalah 13. 5/13. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 117 sampai dengan 118 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.